Indonesia itu punya mimpi yang besar banget. Visinya keren, generasi emas 2045. Tapi di depan mata ada tantangan yang lebih besar lagi. Terus solusinya apa dong? Nah, baru-baru ini ada panduan pembelajaran baru yang diluncurkan dan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng isinya. Jadi, visi generasi emas ini intinya adalah tentang masa depan yang digerakkan oleh anak-anak muda yang terampil, inovatif, dan jago kerjasama. Sebuah generasi yang nggak cuma jadi konsumen, tapi juga jadi pencipta, jadi problem solver buat tantangan di zaman mereka nanti. Visinya sih luar biasa ya, tapi ini nih pertanyaan utamanya. Generasi muda kita sekarang ini, apa beneran udah siap buat ngejar mimpi sebesar itu? Apakah sistem pendidikan kita udah cukup ngebakalin mereka dengan kemampuan yang pas? Oke, supaya lebih terstruktur, ini dia alur pembahasan kita. Kita bakal mulai dari tantangan besar yang lagi dihadapi Indonesia, terus kita kenalan sama apa itu pembelajaran STEM dan gimana sih dampaknya di kelas. Setelah itu, kita lihat ada 3 cara praktis buat nerapinya, dan terakhir, kita tutup dengan refleksi tentang gimana masa depan ada di tangan kita semua. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kita perlu lihat dulu kenyataannya di lapangan. Ada beberapa rintangan besar yang harus kita lewati bareng-bareng kalau mau visi generasi emas 2045 itu jadi kenyataan. Nah, ini dia data yang jujur aja cukup bikin khawatir dari hasil PISA 2022. Coba deh lihat grafiknya. Persentase siswa kita yang kinerjanya rendah, artinya di bawah level 2, itu level paling dasar, di bidang matematika, membaca, dan sains, itu angkanya jauh di atas rata-rata negara maju. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah fondasi yang harus kita perkuat segera. Tantangan kedua, nah ini nggak kalah penting, soal talenta digital. Dunia kan berubahnya cepat banget ya, proyeksinya kita bisa kekurangan jutaan talenta digital di tahun 2030. Ini tuh kayak balapan yang kita nggak boleh ketinggalan start kalau mau tetap kompetitif. Dan ini dia poin krusialnya. Kutipan ini jadi pengingat yang keras banget buat kita. Jumlah anak muda kita yang besar itu ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi potensi yang luar biasa, tapi bisa juga berbalik jadi beban kalau kita gagal membekali mereka dengan keahlian yang relevan. Oke, setelah melihat tantangan-tantangan tadi, sekarang muncullah satu solusi yang diusulkan, pembelajaran STEM. Jadi, sebenarnya apa sih ini? Gampangnya, STEM itu singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Sains itu bantu kita ngerti cara kerja dunia. Teknologi itu alat yang kita pakai buat bikin hidup lebih mudah. Engineering itu proses mikir dan ngerancang solusinya. Dan matematika itu bahasanya, buat ngitung dan analisis semuanya biar logis. Nah, yang menarik banget, ternyata STEM ini bukan konsep yang kaku dan gitu-gitu aja loh. Dia itu berevolusi. Dulu di tahun 90-an cuma sekedar istilah kebijakan. Terus berkembang jadi pendekatan terintegrasi, sampai sekarang dianggap sebagai sebuah metadisiplin. Keren ya? Artinya, dia melampaui batasan mata pelajaran biasa. Jadi, ini dia inti gagasannya. Pembelajaran STEM itu bukan lagi soal ngajarin 4 mata pelajaran secara kepisah-pisah. Bukan. Ini lebih ke arah menumbuhkan sebuah pola pikir, sebuah cara pandang, sebuah metode praktis buat mecahin masalah-masalah nyata yang ada di sekitar kita. Yuk kita bedah perannya satu-satu. Sains dan matematika itu fondasinya. Sains ngasih kita pemahaman kenapa sesuatu bisa terjadi. Sementara matematika itu ibarat penggaris dan kalkulatornya, ngasih kita alat buat menganalisis, mengukur, dan ngitung seberapa banyak atau seberapa besar solusi yang kita butuhin. Nah, kalau tadi fondasinya, sekarang engineering dan teknologi ini bagian aksinya. Engineering itu proses kreatifnya. Gimana cara kita ngerancang, ngebangun, terus ngetes sebuah solusi. Sementara teknologi adalah semua alat bantu yang kita pakai buat mewujudkan solusi itu. Dari yang paling simpel kayak gunting dan lem, sampai yang paling canggih. Oke, sekarang coba kita bayangin. Kalau konsep tadi dibawa masuk ke dalam kelas, suasananya bakal jadi kayak apa ya? Gimana sih wajah baru dari proses belajar mengajar dengan pendekatan STEM ini? Ada 3 ciri utama yang bikin pembelajaran STEM ini beda banget. Pertama, fokusnya itu ke pemecahan masalah di dunia nyata. Kedua, proses belajarnya pakai cara kerja ilmuwan dan insinyur beneran. Dan ketiga, ini yang penting, ilmunya itu nyambung satu sama lain, gak terkotak-kotak per mata pelajaran. Dan ini dia mesin penggeraknya, siklus proses engineering. Jadi prosesnya tuh bukan garis lurus dari A ke B, tapi sebuah siklus yang muter terus. Mulai dari bertanya dan cari masalah, terus coba rancang solusi,
bangun, diuji, gagal ya perbaiki lagi, rancang ulang. Gitu terus-menerus. Persis seperti yang dilakukan para insinyur dan ilmuwan di dunia kerja. Nah, gambar-gambar ini nunjukin banget siklus tadi secara nyata. Kita bisa lihat gimana siswa mulai dengan sebuah masalah. Misalnya, gimana ya cara bikin jembatan yang kuat cuma dari kartu? Terus mereka masuk ke proses desain, coba-coba, mungkin gagal berkali-kali, bongkar pasang lagi, sampai akhirnya berhasil. Mereka merayakan solusi yang beneran berfungsi. Inilah esensi belajar sambil praktek langsung. Enaknya lagi, pendekatan baru ini tuh fleksibel banget. Ternyata ada beberapa cara berbeda buat sekolah untuk mulai menerapkannya. Jadi bisa disesuaikan sama kondisi dan kesiapan masing-masing. Cara yang pertama, dan ini mungkin yang paling gampang diadaptasi, adalah melihat STEM sebagai sebuah kerangka berpikir. Jadi, pola pikir pemecahan masalah ala STEM ini bisa dimasukkan ke semua mata pelajaran loh, bahkan ke pelajaran bahasa Indonesia, seni, atau IPS sekalipun. Cara kedua, ini levelnya lebih dalam lagi yaitu pendekatan terpadu. Maksudnya, konsep-konsep dari sains, teknologi, engineering, dan matematika itu dijahit jadi satu kesatuan dalam sebuah proyek atau tema. Ini bantu siswa buat lihat gimana semua ilmu itu saling berhubungan buat menciptakan sesuatu. Dan yang ketiga, ini yang paling spesialis, yaitu menjadikan STEM sebagai mata pelajaran atau jurusan tersendiri. Ini biasanya cocok buat sekolah yang punya jalur khusus, buat mempersiapkan siswa yang memang dari awal udah minat banget sama karir atau kuliah di bidang sains dan teknologi. Pada akhirnya, semua ini tuh soal investasi buat masa depan kan? Perubahan cara mendidik ini bukan cuma tugas guru atau sekolah, tapi usaha kita bersama yang dampaknya itu luar biasa besar buat bangsa ini ke depannya. Dan ada satu kutipan yang indah banget dari kata pengantar panduan ini, yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya adalah menciptakan generasi pembelajar yang siap berinovasi, berkolaborasi, dan berpikir kritis untuk memecahkan tantangan zaman mereka. Inilah goal utamanya. Nah, ini semua kan pada intinya ngajarin kita untuk jadi seorang pemecah masalah. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya saya lempar ke Anda. Kalau Anda diberi kesempatan untuk memecahkan satu masalah di dunia ini, masalah apa yang akan Anda pilih?